Di tahun antara 1990 hingga 2000 awal merupakan masa keemasan untuk serial kartun di Indonesia. Ada Ultraman, Detektif Conan, Doraemon, Inuyasha, Dragon Ball, Ninja Hattori, One Piece, Pokemon, Shinchan, Power Ranger dan masih banyak lagi. Serial kartun maupun tayangan anak pada zaman itu kebanyakan adalah anime dari Jepang. Kenangan, anak zaman old tentu tak lepas dari kartun Minggu Pagi. Tahun 1990-an hingga 2000-an awal merupakan tahun keemasan serial kartun di Indonesia. Berikut ini beberapa kartun yang pernah tayang di Indonesia, dan sempat menjadi tontonan wajib anak-anak zaman dahulu. Penggemar Tamiya pasti paham betul dengan acara Let's and Go yang bercerita mengenai Go Seiba dan Retsu yang tergabung dalam tim pembalap Mini 4WD. Serial kartun ini ditayangkan di RCTI dari tahun 2002 hingga 2002 tiap hari Minggu pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Sementara pada jam yang sama Ultraman 3 tayang di Indosiar. Pasti kalian tahu kan Ultraman yang satu ini? Yups, Ultraman 3 diperankan oleh Diego sebagai peran utamanya. Yang mana Diego mendapat wahyu sebagai Ultraman untuk melawan monster-monster jahat. Chibi Maruko-chan adalah kartun komedi yang mengkisahkan kehidupan sehari-hari anak SD bernama Maruko. Kartun ini diangkat dari kisah nyata pengarangnya sendiri. Saat itu, Chibi Maruko-chan memiliki jam tayang sama dengan Detektif Conan. Detektif Conan adalah tokoh utama yang mana anak bertubuh kecil dapat membongkar sebuah kasus yang melibatkan orang dewasa. Untuk Detektif Conan ini sendiri hingga kini masih dibuat filmnya. Hamtaro adalah serial animasi Jepang yang bergenre petualangan, komedi, dan slice of life. Animasi ini pertama kali tayang pada tanggal 1 Agustus tahun 1999 di studio TMS Entertainment. Serial animasi ini sendiri berfokus pada hamster imut yang bernama Hamtaro dan petualangannya bersama pemilik dan teman-temannya. Ada juga yaitu P-Man. P-Man adalah serial manga Jepang yang ditulis dan diilustrasikan oleh duo mangaka Fujiko Fujio tentang seorang anak laki-laki yang canggung, Mitsuo Suwa, yang dipilih untuk menjadi murid pahlawan super yang kuat. Digimon Adventure menceritakan tentang 7 anak-anak pra-remaja dengan personality masing-masing, masuk ke dunia yang dibentuk dari jaringan teknologi informasi dan komunikasi manusia yang disebut dunia digital, dengan meninggalkan realita hidup dunia nyata. Mereka berpasangan dengan Digimon, yang secara ironis memiliki personality komplementer dengan masing-masing anak. Digimon adalah makhluk digital penghuni digital world. Pokemon adalah makhluk misterius dengan banyak rahasia. Beberapa Pokemon tinggal bersama manusia dan beberapa tinggal di alam bebas di padang rumput, gua, atau laut, tapi banyak hal tentang ekologi mereka yang masih belum diketahui. Faktanya Pokemon sebenarnya hanyalah singkatan dari Pocket Monster atau Monster Saku. Dinamakan Pocket Monster karena Pokemon ini memiliki bisa dimasukkan dalam Pocket Ball yang bisa dimasukkan dalam saku. Doraemon adalah judul sebuah manga dan anime yang sangat populer yang dikarang Fujiko Fujio sejak Desember tahun 1969 dan berkisah tentang kehidupan seorang anak pemalas kelas 5 sekolah dasar yang bernama Nobita Nobi yang didatangi oleh sebuah robot kucing bernama Doraemon yang datang dari abad ke-22. Doraemon dikirim untuk menolong Nobita agar keturunannya dapat menikmati kesuksesannya daripada harus menderita dari utang finansial yang akan terjadi pada masa depan yang disebabkan karena kebodohan Nobita. Crayon Shinchan juga dikenal sebagai Shinchan, adalah sebuah seri manga Jepang yang ditulis dan diilustrasikan oleh Yoshito Usui. Alur ceritanya mengikuti petualangan seorang anak berusia 5 tahun bernama Shinosuke, Shin, Nohara beserta orang tua,
adik bayinya, anjing, tetangga, dan teman-temannya dan berlatar di Kasukabe. One Piece adalah sebuah seri manga Jepang yang ditulis dan diilustrasikan oleh Eiichiro Oda. Ceritanya mengisahkan petualangan Monkey D. Luffy, seorang anak laki-laki yang memiliki kemampuan tubuh elastis seperti karet setelah memakan buah iblis secara tidak disengaja. Luffy bersama kru bajak lautnya, yang dinamakan bajak laut topi jerami, menjelajahi Grand Line untuk mencari harta karun terbesar di dunia yang dikenal sebagai One Piece, dalam rangka untuk menjadi raja bajak laut yang berikutnya. Ninja Hattori. Kenichi Mitsuba adalah anak biasa yang pergi ke sekolah dasar untuk belajar. Sementara itu seorang ninja kecil bernama Hattori Kanzo berteman dengan Kenichi. Sedangkan Kimimaki, seorang ninja dari Koga dan kucing ninjanya, Kagekyo selalu membuat masalah dengan Kenichi. Kenichi meminta Hattori untuk membalas dendamnya. Meskipun Hattori adalah teman yang baik, Kenichi kadang-kadang berkelahi dengan Hattori karena kesalahpahaman yang dibuat oleh Kemumaki. Film ini memiliki alur cerita mirip Doraemon. Sailor Moon. Usagi Tsukino anak kelas 2 SMP yang ceroboh dan cengeng namun penuh energi. Setelah bertemu kucing hitam bernama Luna yang memiliki lambang bulan sabit di dahi, Usagi bisa berubah menjadi Sailor Moon. Sebagai penjaga keadilan, Usagi kemudian memiliki misi khusus untuk mencari Silver Crystal bersama keempat prajurit cantik lain untuk melindungi seorang putri. Di lain pihak, Queen Beryl, ratu kejahatan dari Dark Kingdom mengirim pasukannya ke kota Usagi tinggal untuk merebut ilusionari Silver Crystal yang memiliki kekuatan besar. Inuyasha ialah tokoh utama dalam cerita ini. Seorang Hanyo, setengah siluman, berasal dari ibu manusia dan ayah seorang siluman. Dengan asal mula dari siluman anjing, Inuyasha memiliki pedang hebat yang diwariskan oleh ayahnya yang bernama Tetsusaiga atau Tesaiga. Mencari Shikon no Tama karena ingin menjadi siluman sejati. Sebelum alur cerita dimulai, ia mencintai Kikyo, tetapi seiring berjalannya cerita, dia juga mulai mencintai Kagome yang merupakan reinkarnasi dari Kikyo. Dragon Ball Z. Dragon Ball dikenal sebagai salah satu anime dengan popularitas tertinggi sepanjang masa. Mulai tayang sejak tahun 1986, anime garapan Toei Animation ini kini telah memiliki total 5 musim serta 21 film anime. Kenapa Goku bisa menjadi kecil? Dikarenakan bola ajaib memiliki kekuatan 2 kali lebih kuat dari bola normal di bumi. Pilaf ingin menguasai dunia dengan bola tersebut tapi diinterupsi oleh Son Goku. Akibatnya, Pilaf menggagalkan keinginannya dan secara tidak sengaja mengubah Goku menjadi anak kecil. Crash Gear Turbo. Crash Gear Turbo, atau sering disebut sebagai Crash Gear, adalah judul sebuah serial anime dan manga yang diproduksi oleh Sunrise dalam 68 episode. Filmnya sendiri pertama kali disiarkan di Jepang oleh jaringan televisi Animax sejak tanggal 7 Oktober tahun 2001 sampai tanggal 26 Januari tahun 2003. Yugi Muto adalah karakter fiksi dan protagonis utama dari seri pertama dari Yu-Gi-Oh! Yang dibuat oleh Kazuki Takahashi. Yugi diperkenalkan sebagai seorang remaja yang memecahkan teka-teki Mesir kuno yang dikenal sebagai teka-teki milenium, berharap teka-teki itu akan mengabulkan keinginannya untuk menjalin ikatan. B-Robo Kabutek adalah serial tokusatsu di Metal Hero yang ke-16 dari serangkaian serial Metal Hero. Film seri ini ditayangkan TV Asahi dari tanggal 23 Februari tahun 1997 hingga tanggal 1 Maret tahun 1998. B-Robo Kabutek adalah program kidal pertama yang dibuat oleh Toei pada jalur Metal Hero.
Serial Kamen Rider atau dalam bahasa Jepang aslinya Kamen Rider Series, sempat diterjemahkan menjadi Satria Baja ketika ditayangkan di Indonesia, adalah sebuah waralaba media untuk manga dan program drama televisi dan film tokusatsu, yang diciptakan oleh seorang mangaka, Shotaro Ishinomori. Giban adalah serial tokusatsu yang dibuat oleh Toei. Giban adalah serial Metal Hero yang ke-8 dari serangkaian serial Metal Hero. Film seri ini ditayangkan oleh TV Asahi dari tanggal 29 Januari tahun 1989 hingga tanggal 28 Januari tahun 1990. Di Indonesia, serial tokusatsu ini pernah ditayangkan di Indosiar. Pada tahun 2021, Power Rangers terdiri dari 28 musim televisi dengan 21 serial bertema berbeda dan 3 film teater yang dirilis pada 1995, 1997, dan 2017. Pada 2010, Haim Saban, pencipta serial ini, mendapatkan kembali kepemilikan waralaba. Battle Box adalah Zots berbentuk humanoid dari Akuitar Rangers yang merupakan mesin pertempuran ramping. Mereka tidak memiliki kemampuan transformasi atau kombinasi, melainkan memiliki mobilitas yang hebat. Battle Box dipanggil oleh Alien Rangers melalui Alien Coins. Itulah beberapa anime yang pernah tayang pada era 90-2000-an. Mana yang paling kamu suka? Beri pendapatmu di kolom komentar. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share dan subscribe channel Alpha Educations. Terima kasih.